Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana jika jet tempur Su-57 Rusia versus jet tempur F-15 Amerika. Kira-kira, siapa yang bakal hancur duluan? Sebelum kita mulai membahas lebih lanjut, untuk tetap menonton sampai habis video ini agar kita tahu siapa pemenang dari pertarungan yang sengit ini. Mendekati penggabungan, jika Su-57 bertahan dari tembakan awal, F-15C yang masih hidup akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan pesawat tempur Rusia yang luar biasa bermanuver. Namun, komunitas F-15C memiliki banyak latihan terbang melawan F-22 yang sangat bermanuver, dan meskipun mereka kurang beruntung, pilot Eagle memenangkan pertempuran udara melawan Raptor pada beberapa kesempatan. Selain itu, dengan tambahan Joint Helmet Mounted Chewing System dan Raytheon AIM-9X Sidewinder, F-15C memiliki kemampuan bore sight tinggi yang sangat baik, kemampuan pilot untuk menembak ke arah yang ditunjuk kepalanya seperti halnya Su-57, yang lebih sering menghasilkan saling membunuh seperti yang ditunjukkan oleh banyak latihan. Boeing F-15C Eagle yang terhormat telah lama dipuji sebagai pesawat tempur superioritas udara terbesar di dunia mengingat rekor pertempuran 104 membunuh hingga 0 kerugian. Namun, jet yang menua kemungkinan mendekati akhir masa operasionalnya. Meskipun demikian, ia tetap menjadi petarung yang kuat bahkan ketika kemungkinan menuju pensiun. Angkatan Udara AS menunda upgrade yang direncanakan ke Eagle seperti penambahan sistem peperangan elektronik baru sampai memutuskan apakah ingin mempertahankan badan pesawat yang semakin tua. Memang, seperti yang telah ditemukan Angkatan Udara, F-15C akan membutuhkan perombakan badan pesawat yang ekstensif dan modifikasi struktural untuk tetap beroperasi setelah pertengahan 2020-an. Kemungkinan besar, mengingat bahwa Kongres telah menolak untuk mengizinkan layanan untuk mempensiunkan A-10 Warthog, Angkatan Udara tidak punya banyak pilihan selain melepaskan F-15C untuk membebaskan dana untuk proyek-proyek yang lebih mendesak. Namun, pesawat interdiktor F-15S Strike Eagle akan tetap beroperasi tanpa batas waktu. Занимаем опору 100-800, чуть-чуть гасим скорость. Только плавно. А перестраиваться когда? Начали гасить. Namun, untuk saat ini, F-15C membentuk sekitar setengah dari armada superioritas udara Angkatan Udara karena layanan tersebut menerima kurang dari setengah dari Lockheed Martin F-22A Raptor yang dibutuhkan. Akhirnya, Angkatan Udara berharap untuk mengembangkan platform penetrating counter air baru untuk menggantikan F-15C dan F-22 pada tahun 2030-an karena Rusia dan China semakin menurunkan pesawat tempur generasi kelima seperti Sukhoi Su-57 Pava. Su-57, terutama setelah menerima mesin tahap kedua yang baru akan menjadi segelintir untuk setiap pesawat tempur generasi keempat mengingat kombinasi kecepatan, kemampuan manuver, siluman dan kemampuan peperangan elektronik. Namun,
Angkatan Udara AS memang memiliki rencana untuk mengalahkan pesawat siluman musuh dan counter sudah dalam pengerjaan. Jawabannya terletak pada spektrum inframerah gelombang panjang, yang tidak dirancang untuk ditekan oleh pesawat siluman generasi saat ini. Juga tidak ada penanggulangan saat ini untuk menekan deteksi jarak jauh oleh sensor inframerah gelombang panjang yang dapat dipasang ke badan pesawat yang ada. Kemungkinan para insinyur di masa depan dapat merancang langkah-langkah untuk bersembunyi dari sensor inframerah gelombang panjang, tetapi badan pesawat kemungkinan harus dirancang sejak awal untuk menggabungkan teknologi tersebut. Lockheed Martin saat ini sedang mengembangkan Legion Pod, yang akan memberi F-15C kemampuan infrared search and track IRST gelombang panjang. Lockheed Martin mengharapkan untuk memproduksi lebih dari 130 pod Legion, yang dilengkapi dengan sensor inframerah IRST-21 perusahaan dan kemampuan pemrosesan data tingkat lanjut untuk menyediakan deteksi jarak jauh dan pelacakan ancaman udara di lingkungan yang dilarang radar. Boeing, yang berfungsi sebagai kontraktor utama Angkatan Udara AS, diharapkan untuk memberikan Lockheed Martin kontrak rekayasa, manufaktur, pengembangan dan produksi untuk pod Legion sekitar tahun ini. Pada akhirnya, jika bukan karena biaya pemeliharaan dan pemeliharaan ditambah dengan kebutuhan untuk membayar dari perbaikan struktural, kemungkinan besar akan layak untuk mempertahankan F-15C dalam pelayanan. Namun, mengingat usia badan pesawat dan ancaman yang terus berkembang, lebih bijaksana bagi Angkatan Udara untuk berinvestasi dalam kemampuan generasi berikutnya seperti PCA, terutama karena Kongres tidak akan membiarkan layanan itu melepaskan diri dari A-10. Sesuatu harus diberikan dan sepertinya waktunya F-15C telah tiba.